Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Agustus 1945, pertama kali sang saka merah putih dikibarkan dengan gagah di Indonesia. Pengibaran bendera merah putih disertai dengan pembacaan teks proklamasi menandai kemerdekaan bangsa Indonesia dimulai pada kala itu. Bicara soal kemerdekaan dan merah putih, tak lepas dengan sosok Bapak Insinyur Soekarno. Dialah ujung tombak atas kemerdekaan bangsa Indonesia kala itu. Dan ternyata Bapak Soekarno pernah mengenyam pendidikan di Mojokerto. Sewaktu kecil, Soekarno biasa dikenal dengan nama Usno Sosrodihardjo. Dia pernah tinggal di Mojokerto selama kurang lebih 10 tahun lah. Dari mulai tahun 1907 sampai 1917 kira-kira. Untuk mengenyam pendidikan selevel sekolah dasar. Waktu itu namanya SR kalau nggak salah. Sekolah rakyat. Ada 2 sekolah di Mojokerto yang pernah ditempati Bapak Soekarno mengenyam pendidikan. Yang pertama, sekolah bernama Ilen School, yang kini lebih dikenal dengan nama SDN Purwotengah. Gedung sekolah ini berada di Jalan Taman Siswa, Kota Mojokerto. Beberapa arsitektur bangunan di sana masih dibiarkan asli seperti dulu. Bahkan saat ini dibangun juga patung Soekarno untuk mengenang jejak sejarah beliau. Bung Karno tidak serta-merta datang ke Kota Mojokerto. Alasannya, sang ayah yang bernama Sukemi Sosrodihardjo adalah seorang guru. Ia dipindah tugaskan ke Mojokerto untuk mengajar di Indolensi School. Yang mau tidak mau, Soekarno kecil juga harus ikut ayahnya untuk sekolah di sana. Waktu itu, Indolensi School juga dikenal dengan nama Sekolah Ongkoloro. Hal itu mengacu karena sekolah ini merupakan sekolah untuk pribumi dan saat itu masih dianggap sebagai warga kelas 2 di Indonesia. Pada saat kenaikan kelas dari kelas 4 menuju kelas 5, orang tua Soekarno menginginkan ia melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dipilihlah sekolah Europes Lagere School atau biasa disebut ILS. Karena lulusan dari sekolah Ongkoloro tidak bisa melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Sehingga Sukemi ayah Soekarno mengurus kepindahannya ke ILS. Sebuah sekolah yang diperuntukkan untuk menampung siswa Belanda. Jikapun ada warga pribumi yang sekolah di sana, hanya untuk keturunan priai. Saat ini, ILS berubah nama menjadi SMP Negeri 2 Kota Mojokerto, yang terletak di Jalan Ahmad Yani atau tepat di depan gedung pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Proses perpindahan sekolah yang dialami cukup unik. Soekarno diterima di ILS bukan karena kepintarannya, melainkan karena koneksi sang ayah dengan kepala sekolah di sana. Meski sudah berhasil pindah, namun Soekarno banyak mengalami kendala. Salah satunya saat tes masuk, pihak sekolah mewajibkan siswa yang akan naik ke kelas 5 harus pandai berbahasa Belanda. Namun, Soekarno saat itu penguasaan bahasanya dinilai masih kurang piawai, sehingga ia harus tinggal di kelas 4. Artinya, ia tidak naik kelas. Seiring waktu berjalan, ia dipertemukan dengan Maria Paulina de la Riviere, seorang pengajar bahasa Belanda yang sengaja diminta oleh Sukemi untuk membantu putranya. Di samping itu, Soekarno juga dekat dengan seorang siswi bernama Rika Melbuschen yang membuatnya semakin fasih berbahasa Belanda. Pertemuan itu membuat Soekarno berhasil menyelesaikan sekolahnya di tingkat sekolah dasar. Dan setelah itu dia meninggalkan Mojokerto untuk melanjutkan sekolah di Surabaya. Yaitu sekolahnya Ugere Burger School namanya. Di sana Soekarno tinggal di rumah teman ayahnya yaitu Mas Cokro Aminoto. Dan itu mempengaruhi kehidupan muda Soekarno.
Meski ia berhasil masuk ke sekolah para bangsawan, namun ia dan keluarganya jauh dari kata kaya. Bahkan saat di Mojokerto, ia tinggal di tempat rumah sewaan di kawasan Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto. Namun sayang sekali, bangunan itu sudah hilang. Sekarang menjadi bangunan pertokoan. Demikian dari kami. Wassalam. Merdeka.